Oke, balik lagi di Filosofi Film. Sebuah konten di mana kita akan merekomendasikan film yang menurut kita bagus dan kita akan membicarakan beberapa informasi menarik seputar film tersebut. Dan di akhir konten, kita akan mengambil pelajaran apa sih yang bisa kita dapat dari film itu. Oke Bang, sekarang kita mau bahas film apa nih Bang? Kita akan bahas salah satu film legendaris, yaitu The Shawshank Redemption. Ya. Dari tahun 1994. 1994 ya Bang ya. Iya, film ini disutradarai oleh Frank Darabont, Frank Darabont. yang beberapa tahun kemudian juga mensutradarai Green Mile. Ya. Film tentang penjara juga ya Bang? Iya, tentang narapidana juga, seputar penjara lah gitu. Dan film ini salah satu film legendaris dan dianggap salah satu jadi film terbaik sepanjang masa. Ya Bang. Dan uniknya, tapi tidak memenangkan satupun piala Oscar. Iya, karena pada saat itu Bertepatan, iya. dengan filmnya Film Forrest Gump Forrest Gump. yang lalu kita udah bahas Iya, ya. di episode kemarin. Iya. Iya, jadi film ini mendapatkan 7 nominasi Oscar, termasuk film terbaik, aktor terbaik. Tapi sayangnya yaitu karena berbarengan tahun rilisnya sama Forrest Gump, akhirnya banyak kalah, disabet Forrest Gump semua tuh. Iya, coba misalnya beda setahun aja. Ya mungkin film ini banyak menang Oscar gitu. Iya betul Bang. Cuma walaupun nggak menang nih Bang ya, tapi film ini tuh menang di hati pemirsanya Bang. Iya, Penontonnya tuh udah pada wah ini film terbaik lah gitu. Iya, bahkan ini di situs IMDb, film ini tuh film pertama yang mendapatkan 2 juta vote. 2 juta vote. Iya, jadi viewer yang ngasih vote tentang film ini, ngasih rating film ini tuh 2 juta. 2 juta Dan orang. katanya film ini juga bertahun-tahun tuh peringkat pertama terus Bang. Oh iya. IMDb kan. Iya, di top 250 ya. Iya Bang. 250 film terbaik di Jadi IMDb. film ini nggak diragukan lagi untuk ditonton ya Bang. Iya. Nah, film ini ini ngisahin tentang apa sih? Film ini menceritakan tentang Andy, seorang bankir muda. Andy Dreyfus ya. Ya, Andy Dreyfus apa sih? Ya itulah gitu. Itu loh. Jadi si Andy ini dihukum pidana seumur hidup karena dituduh membunuh istri dan selingkuhannya. Jadi sepanjang film ini kita akan sama-sama ngikutin bagaimana kehidupan Andy di penjara. Terus kita akan menemukan kenapa sih dia bisa terjerat kasus ini, motifnya apa, atau apakah emang benar dia yang bunuh atau bukan. Dan bagaimana si Andy ini tetap memiliki harapan di dalam penjara. Ya, film ini seputar itu dan persahabatannya juga dengan salah satu narapidana ya. Yang udah senior Bang ya. Senior yang diperankan oleh Morgan Freeman. Ya, nama karakternya Reds. Ya, di situ julukannya lah gitu. Nah, ada beberapa informasi menarik seputar film ini. Di antaranya tuh adegan dialog awal si Andy Dreyfus sama Reds, si Tim Robbins sama Morgan Freeman di film ini. Itu kan pertama kali mereka ngobrol itu di lapangan. Ya, di lapangan saat si Morgan Freeman-nya tuh lagi sambil ngelempar bola baseball ya, bola baseball. Jadi sambil ngelempar itu sambil ngobrol sama Andy. Itu awal dimana Andy pengen pengen minta dibeliin sesuatu karena si Reds ini kan di penjara ini salah satu sampingannya itu mengadakan barang-barang kebutuhan yang ilegal oleh narapidana ya, misalnya ada yang butuh rokok, minuman keras. Nah, belinya ke Reds itu. Karena dia punya itunya jalurnya Bang ya. Nah, saat adegan itu diambil, saat si Tim Robbins ngobrol sama Freeman dan Freeman-nya sambil lempar bola baseball itu. Adegan itu tuh si Frank Darabont mau nyari yang perfect banget gitu. Sampai yang dia bikin dia puas. Nah, itu syuting adegan itu aja itu butuh waktu 9 jam. Untuk satu adegan itu, sampai 9 jam itu di take. Nah, si Morgan Freeman selama 9 jam itu ngelempar bola baseball itu, nggak mengeluh gitu. Nah, sampai besok di hari syuting selanjutnya, Morgan Freeman datang dengan tangan diperban, digantung. Iya deh. Gila ya, totalitas banget ya. Iya, mungkin ada kali marahnya tuh ya, pengen tuh bola baseballnya dilempar ke sutradara.
Kesel banget gue. Iya. Kan profesional. Ya, iya, tapi kan akhirnya juga itu menghadiahi Morgan Freeman nominasi Oscar untuk leading role-nya. Iya, keren sih banget. Itu. Terus informasi menarik lainnya tuh awalnya si karakter Andy Dreyfuss ini yang diperankan Tim Robin itu awalnya ditawarkan ke Tom Hanks. Tom Hanks. Ya. Namun pada saat itu Tom Hanks sedang sibuk lagi fokus sama Forrest Gump. Iya, film yang juga akhirnya jadi kontender buat si Shawshank Redemption ini. Jadi nolak. Terus selanjutnya juga Tom Cruise juga ditawarin. Nah, cuma karena katanya Tom Cruise kurang cocok sama Frank Darabont, akhirnya dia nolak. Karena kegantengan juga sih jadi bangkir. Iya. Ya. Terlalu ganteng. Kayak Tom Cruise nggak cocok pakai baju narapidana ya. Iya sebenarnya. Kalau kaburnya iya. Tapi kalau jadi narapidana kurang. Iya, baju oranye tuh nggak cocok gitu. Lebih cocok di ini ya, pejabat Indonesia ya. Dan fakta unik lainnya katanya sih Morgan Freeman ya. Itu kan dia sebagai narator kan Bang ya? Iya. Nah itu narator diambil suaranya tuh 1 hari full tanpa istirahat. Sampai suaranya serak. Iya. Dan itu bener-bener dia lakukan itu. Ya, seperti yang gue bilang tadi profesional kok. Iya. Nah, dan ini juga film pertama di mana Morgan Freeman tuh ngisi narasi. Nah, jadi di sini di film ini orang-orang tuh jadi tahu Morgan Freeman tidak hanya kemampuan aktingnya, tapi suaranya yang berat, yang wibawa. Makanya semenjak habis film ini, dia tuh mulai sering dibutuhkan suaranya. Tawaran suara gitu ya. Bahkan akhirnya di beberapa film komedi kayak siapa Bruce Almighty kalau tahu, Jim Carrey. Oh, iya. Dia tuh kan sampai jadi Tuhan gitu. Oh iya. Dia perannya Tuhan di situ. Iya, karena suaranya wibawa, terus kebapaan gitu. Karakter dia tuh emang itu cocok banget gitu. Jadi sosok-sosok yang berwibawa gitu. Nah, informasi menarik lainnya dari film Shawshank Redemption ini, si Frank Darabont ini inspirasinya tuh dari filmnya Martin Scorsese yang Goodfellas. Goodfellas. Jadi selama proses syuting film ini, si Frank Darabont tuh setiap hari Minggu itu nonton Goodfellas. Setiap minggu. Makanya akhirnya ada ide juga kalau film ini ada narasinya, terus si lead aktornya yang ngisi sebagai naratornya itu mengikuti terinspirasi dari Goodfellas. Dari film itu, Terus informasi menarik lainnya katanya yang tulisannya itu tuh, tulisan di ukiran itu, itu memakan waktu lama banget katanya, berjam-jam. Jadi nggak sembarangan bikin aja ukiran di papan itu ya, tapi dibikin sama krunya tuh berjam-jam. Sampai gimana caranya tulisan ini otentik, bukan buatan secara singkat atau makanya dibuat secara berjam-jam, lama banget itu buat. Ya, itu kerennya ini ya, kerennya Hollywood gitu ya. Iya, Kalau totalitas gitu. bikin sesuatu tuh benar-benar detail, spesifik dan semuanya tuh ada tujuannya gitu. Iya, betul. Jadi nggak asal bikin. Iya, supaya hasilnya sempurna juga sih. Oke Bang, di film ini ada adegan favorit atau adegan berkesan nggak buat lu? Ya sebenarnya ada beberapa, tapi salah satu yang paling menarik, paling ngena di gua itu justru adegannya bukan tidak melibatkan lead aktornya, nggak melibatkan tokoh utamanya, tapi adegan di mana salah satu narapidana yang paling tua yang namanya Brooks, Brooks itu dibebaskan kan, dibebaskan dan di situ dia malah merasa memilih, bebas ya? Iya, malah di dunia luar dia tuh tidak nyaman karena dia udah 50 tahun hidup di dalam penjara. Shawshank, iya. Nah, saat dia keluar di dunia luar, dia malah merasa asing, merasa kesepian, merasa bingung hidupnya mau apa, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, di situ tuh adegan aneh banget, bikin kita ngerasa hampa, kosong. Orang kok betah di penjara ya? Aneh banget sih ya orang-orang. Nah, kalau lu, adegan favorit lu apa? Adegan favorit gua tuh ketika semua orang ngantri untuk karena si Andy-nya ini jadi konsultasi keuangan kan. Ketika semua orang ngantri itu, waduh itu epic banget. Penjara kayak gini banget, keren banget. Kok ada konsultan keuangan gitu. Itu bagus banget sih Bang. Itu tuh yang bikin gua ketawa-ketawa sendiri sih. Dengan adegan itu kayak buset. Ternyata di dalam penjara dia bisa berkarya juga, bisa sih. Bermanfaat juga. Bisa bermanfaat juga gitu.
Ya mungkin ternyata misalnya ya di apa lembaga pemasyarakatan misalnya gitu. Iya. Kan berbagai profesi itu ada gitu ya. Oh iya benar. Kasus. Ya mungkin latar belakang dari masing-masing narapidana itu juga bisa dimanfaatkan di sana gitu. Misalnya ada orang yang dulunya waktu masih di luar dia jadi tukang pijit gitu. Iya. Nah, di dalam berguna banget tuh kan. Iya, antri. Iya benar ya. Dan kayaknya dia ini cuma satu-satunya ya, bankir satu-satunya yang di penjara di situ ya Bang ya. Dia tahu soal keuangan, dia tahu bagaimana apa sistem perbankan, gimana lolos pajak kayak gitu. Iya. Dan ternyata di dalam penjara itu dibutuhin banget sama banyak orang. Gitu. Dan dia juga nggak sembarangan ya, keahliannya itu bisa jadi dia sambil nge-request sesuatu ke polisi itu ya. Polisi apa sih Persis itu? Yang ininya apa kepala penjaranya atau yang kan dia mau ngurusin keuangan soal anaknya, keluarganya. Oh iya. Nanti saya pengen dana ini buat bikin perpustakaan dan akhirnya terwujud kan. Terwujud karena dia tiap hari itu kirim surat ke pemerintah Amerika untuk ngirimin uang untuk renovasi perpustakaan di dalam penjara gitu. Jadi sosok yang berguna dan merubah semuanya ya. Jadi ada sebuah perubahan di dalam penjara itu ya Bang. Iya. Ternyata kalau orang yang memang punya nilai, punya kualitas, ya dimanapun dia berada dia bisa jadi manfaat gitu buat orang. Betul. Oke, dari film ini apa nih ya Bang yang bisa kita ambil? Makna apa yang bisa kita ambil dari film Shawshank Redemption ini Bang? Kalau buat gua sih garis besarnya itu harapan sih, Yan. Shawshank Redemption ini kan digambarkan jadi tempat atau jadi penjara dengan keamanan maksimum, kayak penjara yang paling ketat lah untuk penjahat-penjahat kelas atas gitu. Nah, bagaimana itu digambarkan sebagai tempat yang paling buruk di dunia gitu, dasarnya. Tapi di tengah tempat yang seperti itu, si karakter Andy Dreyfuss ini masih tetap punya harapan untuk masa depannya, gitu. Jadi kayak seolah ya lu bisa ngambil kebebasan gua, lu bisa memenjarain gua, lu bisa ngurung gua di sini, tapi ada satu yang nggak bisa dipenjara gitu, yaitu harapan, gitu. Bahkan si sahabatnya si Reds itu kan sempat ngingetin kayak lu tuh nggak boleh terlalu obsesi sama harapan lu, malah dianggap lu tuh udah mulai gila, lu terlalu banyak ngayal gitu. Karena orang-orang umum kadang ngadepin orang yang punya banyak impian, punya banyak harapan malah dianggap nih dia gila nih, gitu. Padahal itu mungkin satu-satunya kekuatan di mana dia bisa bertahan di situ karena dia punya harapan. Gitu. Kalau lu apa yang pelajaran yang lu ambil dari situ? Adalah kayak gimana ya, hukum itu sepertinya bisa dimanipulasi ya Bang. Ya banyak kelemahan ya. Banyak kelemahan ya. Jadi sebenar apapun kita, tapi kalau pihak yang di atas sudah bilang lu salah, ya udah lu salah gitu. Tapi emang ya betul yang tadi lu bilang Bang, ini filmnya tentang harapan ya. Jadi gue sedih aja ketika dia udah mempunyai seorang saksi gitu, untuk bisa dia lolos, ternyata harapannya itu dipatahkan sama manusia yang brengsek banget. Karena kepentingan tertentu gitu. Kepentingan mereka gitu. Iya, jadi film ini juga mau ngasih kritikan gitu ke bahwa ada banyak birokrasi yang nggak adil gitu buat beberapa orang, hanya karena ada kepentingan pihak yang lebih berkuasa gitu di situ. Jadi bisa memanipulasi segala sesuatu gitu ya. Iya, ini sebenarnya sindiran banget sih buat ini ya buat hukum institusi. Iya. Ini Bang, kalau di rating di IMDb tadi kan 9,3 ya? Iya. Kalau menurut lu berapa nih Bang? Kalau gua anggap rating pribadi gua film ini 85. 85? Iya. Alasannya kenapa di bawah IMDb? Ada ya, gua suka ceritanya bagus banget, actingnya juga bagus banget sama Morgan Freeman. Tapi kalau secara keseluruhan, kenapa gua nggak ngasih misalnya 90 atau lebih dari 90? Secara keseluruhan filmnya agak sederhana aja gitu. Bener-bener full drama kan gitu. Full drama. Dan ini juga artinya filmnya tuh minim kekerasan, film penjara yang minim kekerasan ya. Iya. Jarang banget karena terlalu drama ya. Walaupun ada ya, tetap ada. Cuma minim aja, nggak terlalu banyak.
Ya, kalau lu berapa, Yan? Kalau gue sih ya 90 sih Bang, karena gue suka sama ceritanya. Terus ya sebuah harapan tadi gue suka banget. Ya gue kasih 90 aja sih Bang. Ya memang film ini salah satu jadi favorit banyak orang gitu. Kayaknya hampir semua orang tuh yang udah pernah nonton ini pasti suka. Dan nontonnya berkali-kali lagi ya Bang ya? Iya. Jadi buat kalian yang mungkin udah juga pernah nonton, kalian mungkin bisa share, bisa tulis di komentar pelajaran apa sih yang kalian juga dapat dari film ini. Dan buat yang kalian yang belum nonton, kalian bisa langsung segera nonton film ini karena bagus banget. Oke, kayaknya gitu ya, Yan. Gitu aja mungkin, tapi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe-nya. Iya. Supaya kita makin semangat nih ya, biar semangat. Dan buat kalian yang mau ini ya, request film apa yang mau dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, gitu aja, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.